Haleluya. Merry Christmas dan selamat menyambut tahun baru yang sebentar lagi kita akan masuk. Untuk masuk di dalam tahun seperti ini, saudara, kita membutuhkan penyerahan diri kepada Tuhan dan kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap kami, memberi kekuatan kepada kami, memberikan penghiburan dan hikmat, dan memberikan jalan kepada setiap kami, supaya kami boleh berjalan dengan kekuatan Tuhan, supaya kami boleh menjalani hidup dengan hikmat daripada Tuhan, supaya kami membagikan hidup ini dengan damai yang daripada Tuhan, supaya setiap orang boleh mencicipi kasih Tuhan pada suasana Natal dan menyambut tahun baru ini. Engkau memberkati setiap kami. Engkau melindungi kami dari si jahat, kuasa kegelapan, roh jahat, maupun Tuhan sakit penyakit, bencana. Demikian juga kepada ilmu-ilmu gelap dan lain sebagainya. Sebagaimana firman-Mu berkata, itu tidak akan mempan kepada Israel, terutama Israel rohani, yaitu kami semua. Tuhan memberkati dan memberi kekuatan kepada setiap kami yang dalam pergumulan. Bahkan yang sakit, Tuhan jamalah, sentuhlah, supaya hati kami boleh penuh damai dan sukacita, sehingga tubuh kami boleh menjadi sembuh dan pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita harus bisa melepaskan semua beban kita dalam perjalanan iman kita ke depan. Jikalau kita tidak melepaskan semua beban kita tidak mungkin bisa berjalan dengan kuat pada tahun yang baru. Tahun baru sudah disiapkan Tuhan, disiapkan dengan cara bagaimana? Dimulailah suasana Natal itu, supaya setiap orang boleh merasakan damai dan meninggalkan semua beban dan dosanya. Mungkin saudara berkata begini, aku punya banyak utang, mana bisa aku lepaskan? Yang pasti itu jangan punya mental hutang lagi. Itu yang harus dilepaskan. Jikalau kita melepaskan mental yang suka hutang itu, kita yakin pada tahun depan hutang itu juga akan dilunasi Tuhan. Kecuali hutang dagang kecil-kecil secara normal. Tapi bukan mental penghutang. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik, saudara. Jangan dibebani dengan mental yang salah, karakter salah, kebiasaan yang salah. Sebab itu saudara, kita lihat poin yang pertama. Yaitu menyerahkan berarti sudah tidak ada lagi. Apa yang diserahkan sudah tidak ada. Kalau seseorang menyerahkan sesuatu, berarti apa yang diserahkan sudah tidak ada pada dia lagi. Karena apa yang diserahkan sudah lepas dari tangannya. Yaitu kekhawatiran. Natal ini apa yang mau kita berikan kepada Tuhan, saudara? Menjelang tahun baru ini apa yang mau kita berikan pada Tuhan? Sebagai kado hadiahlah. Tuhan tidak membutuhkan hadiah yang emas, perak, berlian semuanya. Tetapi selayaknya kalau kita merayakan ulang tahun, kita harus memberikan kado kepada orang itu. Terus ada berpikir, kado apa? Bukankah Tuhan yang begitu kaya dan luar biasa? Bagaimana aku bisa memberi kepada dia? Kalau kita memberi sesuatu itu, saudara, yaitu yang tidak dipunyai orang itu. Sekecil apapun kalau tidak dipunyai, itu menjadi surprise juga. Dan Tuhan meminta kepada kita kado, bukan berupa barang yang mahal. Tapi satu hal, yaitu kekhawatiran kita. Itu yang menjadi beban kita. Dan itu yang Tuhan minta, karena Tuhan berkata, apa itu khawatir? Aku tidak tahu khawatir itu. Oleh sebab itu dia berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepadaku. Inilah momentum sebelum terlambat kita memberikan kado kepada Tuhan. Tuhan, aku serahkan khawatirku kepadamu. Maka khawatir itu akan hilang lenyap di tangan Tuhan. Karena dia Tuhan yang sumber dari segala sumber yang ada.
ketakutan, kekhawatiran pun akan hilang. Dosa dari sejak zaman Adam sampai akhir pun dengan setetes darah Yesus itu pun lenyap semuanya. Jikalau kita percaya kepada Dia. Oleh sebab itu imanlah yang kita harus tentukan. Kita harus melangkahnya itu. Kita lihat dulu firman Tuhan di dalam kitab 1 Petrus. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Mengapa aku menyerahkannya kepada Tuhan? Kalau aku tidak punya khawatir, apakah aku dijamin hidup baik? Kalau aku menyerahkan kekhawatiranku, kemudian aku punya masalah begitu banyak lagi. Apa artinya? Oh, sangat berarti. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran, mungkin ada masalah baru. Kita punya khawatir lagi, kita serahkan kembali. Mungkin ada masalah lagi, penyakit, persoalan. Timbul kekhawatiran, kita serahkan kembali. Tetapi bukan hanya itu, kita lihat. Bukan soal menyerahkan, tetapi Tuhan akan membalasnya. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita, Tuhan akan membalas. Ketika kita bertindak, Tuhan bertindak. Tindakan kita adalah memberikan kekhawatiran kita. Tindakan Tuhan memelihara hidup kita. Itu yang tidak pernah kita pikir, saudara. Sehingga langkah kita tidak pernah kita lakukan. Kita tidak pernah melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk menyerahkan kekhawatiran. Sehingga Tuhan tidak mau melangkah atau tidak melangkah dalam kehidupan kita. Untuk memelihara kita. Kenapa? Karena ketika kita masih dipenuhi kekhawatiran, apapun yang Tuhan pelihara kepada kita akan selalu ditutup oleh segala kekhawatiran. Sehingga berkat sebesar apapun juga, tetap namanya saudara, kita akan merasa hidup bukan menikmati, tapi menderita karena kekhawatiran itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Yesus. Kami ingin menyerahkan segala kekhawatiran demi kekhawatiran kami terus-menerus kepada Tuhan. Karena Engkau yang meminta untuk kami menyerahkannya. Ketika kami menyerahkan berarti sudah tidak ada pada kami. Karena kami telah melepaskan itu. Walaupun mungkin muncul kembali kekhawatiran, tapi kami akan melepaskannya. Itu tindakan sebagaimana yang Tuhan mau. Dan Engkau Tuhan pasti memelihara kami. Sehingga kekhawatiran tidak perlu datang lagi. Karena imanlah yang datang menggantikan kekhawatiran. Ketika kekhawatiran didesak keluar, iman yang akan masuk. Dan iman itu membuat kami menjadi kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita lihat terus saudara, yaitu apa yang Tuhan mau. Kekhawatiran itu saudara boleh dikatakan ya mengeruhkan iman kita. Jadi kekhawatiran itu mengeruhkan iman kita. Iman kita atau hidup kita ini seperti sumber air. Karena ada iman maka muncullah kekuatan kasih Tuhan. Namun karena kekhawatiran sedikit, mengeruhkan semua air itu. Yaitu hidup kita yang didasari iman. Membuat iman itu saudara, atau hidup kita menjadi keruh. Sebab itu kita harus membuang segala kekhawatiran itu. Sekecil apapun kekhawatiran itu, berarti kita punya. Sekecil apapun dia akan menjadi raksasa kalau kita biarkan. Karena dia akan menggurita. Karena dia, saudara, kekhawatiran itu, itulah bagian dari dunia. Karena di surga tidak ada kata khawatir. Sehingga kita mengambil kekhawatiran sedikit pun, dia akan menggurita dan kita tidak mampu untuk kita lepas dari itu semuanya. Dan berbahagialah kita kalau hari ini, supaya kembali air hidup kita, perjalanan hidup kita, itu menjadi bersih kembali, sehingga kita bisa melihat terang. Jalan hidup kita, langkah kita ke depan terang, sehingga kita tidak perlu takut karena kita melihat ada pengharapan. Ada kuasa janji Tuhan yang menyertai. Di tengah badai sekalipun, saudara, kita tidak akan takut karena Tuhan telah meneduhkan dan pernah meneduhkan badai itu. Di tengah gelombang taufan ombak pun kita nggak takut.
Karena Tuhan pernah mengajak Petrus berjalan di atas itu. Sebab itu kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Amsal. Amsal 25 ayat 26. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor. Demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Jangan lagi sebagai orang percaya yang beriman terus mengeluh kepada banyak orang. Walaupun kita punya tantangan persoalan yang berat, saudara. Tetapi Tuhan kan berkata, marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Mengapa ketika kita berbeban berat kita mencari orang? Ya aku butuh untuk berbagi beban. Mengapa kita tidak pergi Tuhan yang jelas mengundang kita? Dan untuk melepaskannya. Itulah iman kita yang sudah keruh. Karena kekhawatiran. Sehingga kita tidak melihat yang benar itu. Sebab itu mulai hari ini saudara. Tidak ada satupun orang yang tidak khawatir di dunia ini. Jikalau tidak ada kekhawatiran, tidak mungkin. Firman berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepadaku. Jikalau tidak ada kekhawatiran, tidak mungkin Tuhan berkata, saudara, janganlah kamu khawatir. Berarti ada. Sama seperti dosa itu ada, sehingga Tuhan berkata, jangan berdosa. Demikian juga ada hal yang lain, sehingga Tuhan berkata, jangan. Hari ini, apa yang membebani kita hari ini? Yang membuat iman kita, saudara, tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berbuah. Kekhawatiran. Biar Natal ini kita disiram firman dan kita dengarkan satu pujian. Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt his worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices. All night divines, all night when Christ was born. All night divine, all night divine, falls on your knees. Oh, hear the angels' voices. All night divine, all night when Christ was born. All night divine, all night Haleluya, haleluya. Kekhawatiran bisa menghimpit firman itu. Sehingga firman itu tidak tumbuh di dalam hidup kita. Sebagaimana Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan.
Yaitu firman diibaratkan sebagai benih yang jatuh ke tanah, jatuh tanah berbatu, juga jatuh di semak duri, dan jatuh di tanah yang baik. Dan Yesus katakan, orang mendengar firman kemudian melupakannya. Tapi ada orang mendapatkan firman, sementara itu firman bertumbuh, tapi karena kekhawatiran dunia, karena kesenangan dunia, firman itu kemudian tidak bisa bertumbuh kembali. Dan dia tidak bisa berbuah dan mati di dalam hidup kita. Padahal firman itu kalau kita melihat seharusnya dia berkuasa. Tapi karena hidup kita bukan menjadi tanah yang baik, sehingga benih itu tidak bisa tumbuh. Hanya masalahnya bukan di benihnya, tapi di tanah itu sendiri, yaitu hatimu, hatiku. Mungkin saudara berkata itu tanah gersang. Bagaimana mungkin? Yaitu kan tanah secara umum. Hati kita saudara, segersang apapun juga, kita bisa untuk memberikan juga hati kita supaya disiram firman itu kembali. Kita tidak bicara tanah yang gersang secara alam, tapi kita bicara hati kita. Dan kita bisa untuk memberikan hati ini kemana? Kepada dunia, kepada kekhawatiran, atau kepada firman itu. Kita lihat dulu kitab Matius, Injil Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tanah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Firman itu tidak berbuah. Karena saudara dihimpit oleh kekhawatiran dan segala tipu daya keinginan dunia. Siapa yang tidak mau sih hidup yang enak, yang nyaman? Tapi saudara berkata, aku mau hidup nyaman di tengah dunia. Apakah orang bisa nyaman hidupnya walaupun punya uang banyak? Kalau hidupnya dalam kekhawatiran. Itukah saudara bisa menyaman? Dengan uang yang bertumpuk, uang yang datang terus menerus, usaha yang berhasil. Tapi setiap hari kekhawatiran. Khawatir masa depan, khawatir anak begini, khawatir bencana. Hidup saudara, berkat jasmani duniawi tidak menjamin kita untuk bisa hidup dalam damai. Hanya Tuhan saja. Sebab itu izinkan firman Allah itu tumbuh dan memberikan kepada kita damai. Sehingga kekhawatiran itu lenyap. Dan itulah yang hidup dicari oleh manusia. Apapun yang dihadapin, kalau hidupnya ada khawatir, tenang, damai. Dan iman dan pengharapan, dia akan bahagia. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, biar pada suasana seperti ini, Natal dan menjelang tahun baru, biar tanah hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah. Dan kami membuang segala kekhawatiran itu. Supaya hidup kami boleh dibebaskan dan meraih pengharapan dan berjalan dalam iman. Dan meraih janji-janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Kekhawatiran menjadi beban dalam perjalanan iman kita atau hidup kita. Bukan kita tidak bisa berjalan. Bukan berarti kita tidak bisa percaya Yesus. Tetap bisa percaya Yesus. Tapi menjadi beban dalam perjalanan iman kita. Setiap hari kita takut. Kita ke gereja dengar firman, kita senang, kita yakin. Keluar gereja, ketakutan kembali. Berarti saudara, menjadi beban dalam perjalanan iman kita. Mari saudara, segala kekhawatiran, ketakutan ini kita belajar untuk merenungkannya. Mengapa dan bagaimana dan apa solusinya. Kita sudah mendengar pelajaran ini dan jangan berlama-lama dalam situasi seperti ini. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Filipi.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Satu kali lagi saya bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu solusinya. Nyatakan itu dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur kepada Allah. Segala keinginan kita. Dan jangan khawatir lagi. Kita dengarkan satu pujian. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigned, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace. Merry Christmas and Happy New Year. Kita akan masuk di dalam tahun yang baru, meninggalkan tahun yang lama. Biar kita tutup di dalam doa, supaya benih itu tumbuh dan menjadi bekal perjalanan iman kita pada tahun yang baru. Terima kasih Tuhan memberkati kami, menyucikan hati kami. Biar Roh Kudus-Mu tetap menaungi kami. Biar firman-Mu selalu mendengung di telinga kami. Biar Engkau selalu berbicara melalui hamba-hamba-Mu. Dimanapun juga, baik media gereja dimanapun juga. Biar firman didengungkan, sehingga kami boleh Tuhan merenungkan dan mendengarnya. Di dalam nama Yesus memberkati perjalanan hidup kami, perjalanan iman kami. Kami akan meninggalkan tahun yang lama penuh dengan luka dan darah. Biar kami akan masuk pada tahun yang baru, dengan damai dan kasih sukacita dari Tuhan. Dan di dalam tuntunan Roh Kudus dan terang firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh, jadilah kuat, dan diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.